Cerita boleh ya? Kalau era 90-an namanya sersan. Serius tapi santai. Boleh ya? Jadi di bulan Ramadan kemarin, bulan Ramadan yang lalu, bulan puasa, saya melakukan perjalanan yang saya sebut dengan tirakat. Tirakat itu bukan tirakatan ya. Tirakat ini adalah sebuah perjalanan untuk mendengar, untuk menyerap, untuk merasakan suasana terkini yang ada di masyarakat kita. Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian, dan masuk satu tempat, masuk ke sebuah warung, tahu-tahu yang punya warung ngeliatin aja. Ini seperti kenal tapi siapa gitu. Kan di pelosok, di banyak tempat. Jadi nyapa juga belum tentu berani. Saya ngobrol dengan masyarakat. Saya mendengar cerita mereka. Dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bukan. Saya bukan lari-lari untuk posting foto. Iya. Saya lagi mendengarkan suara mereka. Saya ketemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki keinginan masa depan anak-anaknya yang lebih baik. Paling sering saya temui ibu-ibu yang menceritakan, Pak, anak saya pintar, Pak, anak saya potensial, Pak, berikan pada kita semua pendidikan yang baik, biar anak-anak kita punya masa depan yang lebih baik. Di Rembang saya ketemu dengan Ibu Fitri yang bercerita tentang bagaimana beliau mengelola TK-nya. Saya ketemu dengan Bu Yuli. Bu Yuli ini pemilik apotek Yap di Pasuruan. Saya juga sempat mampir ke Grobogan. Di situ saya bertemu dengan seorang petani. Jadi kami lagi jalan. Saya lihat para petani sedang bekerja, saya berhenti, mampir. Sendirian saja. Namanya Pak Suwarto. Lalu ketemu Pak Suwarto, salaman. Ketika salaman, saya merasakan melihat tangannya sedang, kalau bahasa Jawa, lagi ngerabu. Ngerabu itu memberi apa? Pupuk. Jadi saya tanya, Pak, gimana kondisi di sini? Jadi biasa, Mas. Dari dulu ya begini. Lalu apa situasi yang tersulit? Panjang sebetulnya ngobrolnya. Dia bilang, Pak, saya ngerepoti urusan pupuk, Pak. Rabu ini paling angel, Pak. Arep rabu, ono sing rabu subsidi, rabu non subsidi. Ora kaya zaman biyen. Zaman biyen tinggal ning warung, nggawa ember, langsung iso tuku rabu. Saiki arep ning warung ditakoni, Pak, jenengan non subsidi apa subsidi? Terus dia bilang, along wong kaya awak dhewe iki ra ndedit mosok iso bayar sing non subsidi. Hayo mesti subsidi. Terus saya tanya, bagaimana kalau besok pun Pak dibalikke persis zaman biyen mawon, Pak. Sudah selesai ngobrol, saya tanya sebelum pamit, Pak, sebelum pamit saya ingin mengenalkan diri, tepangaken kula Anies Baswedan. Nah, selama ngobrol dia nggak tahu dengan siapa. Jadi ketika saya bilang tepangaken kula Anies Baswedan, terus dia jawab, Anies Baswedan, Gubernur DKI. Iya, Gubernur DKI. Kok iso tekan kene? Kok bisa sampai sini? Ya, saya kula saweg tirakat, Pak. Terus dia ngasih beberapa pesan-pesan. Saya perhatikan betapa masyarakat yang kita temui menyampaikan kepada kita semua bahwa di masyarakat sana ada suasana sulit, ada suasana menantang, tapi yang sebenarnya lebih mengkhawatirkan adalah serba ketidakpastian. Serba ketidakpastian. Bagaimana yang menanam tidak tahu nanti harga jualnya berapa. Bagaimana yang beternak tidak tahu ongkos produksinya nanti berapa. Bagaimana yang mengurusi pertanian tidak bisa mengetahui seperti apa
ongkos-ongkos yang harus dia keluarkan. Begitu juga dengan yang lain-lain. Kami menemukan suasana di mana mereka yang harus pergi, saya datang ke sebuah desa di Wonosobo yang pekerjanya itu banyak pekerja migran. Terus mereka cerita bahwa mereka berangkat tanpa tahu ada jaminan bisa pulang atau tidak. Ada jaminan bisa hidup layak atau tidak. Ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan orang tua yang menceritakan kelihatannya masuk kampus negeri sekarang susah, Pak. Karena ternyata harganya juga mahal. Mereka yang kecil seringkali menemukan kesulitan untuk usaha. Tadi di depan banyak UMKM bukan? Karena kita kumpul di sini mengirimkan pesan bahwa penyediaan makanannya pun oleh mereka-mereka yang usahanya mikro dan kecil, bukan yang skalanya besar. Nah, dari sana, dalam sebuah perjalanan, saya lewat satu tempat sekitar Purwodadi, ada satu orang yang seperti menghentikan, Pak, sebentar Pak, sebentar, saya berhenti. Terus dia cerita, Pak Anies, masalah di negeri ini, padahal ini di kampung nih, adalah soal mafia Pak. Pak Anies, ini mafia di Indonesia ini harus diberantas Pak. Mafia ini harus diselesaikan Pak. Saya pikir benar juga kata dia. Begitu banyak mafia-mafia yang hadir yang membuat kita memiliki ketidakpastian. Kenapa petani harus bersaing dapat pupuk penuh dengan ketidakpastian? Karena apa? Karena aksesnya dikuasai oleh mafia-mafia pupuk. Ketika bicara tentang pekerja migran, banyak dari mereka yang sistemnya dikuasai oleh mafia-mafia PMI. Yang mereka berangkat kerja keras dan ujungnya pulang tidak bisa mendapatkan yang selayaknya. Sama UKM juga begitu. Dan mafia-mafia ini berderet. Ada urusan mafia tanah, ada mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah. Ya termasuk mafia BTS itu. Semua. Karena itu seluruh mafia ini harus kita bereskan. Republik ini tidak akan bisa maju bila kita membiarkan mafia-mafia itu merajalela di negeri ini. Termasuk proyek pemerintah. Ketika kita melihat ada kasus-kasus, termasuk kemarin mafia BTS, maka saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh. Tuntaskan penyelidikannya. Semua yang terlibat harus diperiksa. Dorong transparansi. Jangan ada pihak yang dibiarkan melenggang tidak dimintai pertanggungjawabannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.